Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini saudara-saudara? Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulainya dengan cara yang sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Mari kita maju ke gerakan ini saudara ya, membaca Alkitab setiap hari, karena kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya pagi hari ini saudara kita semangat, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Ada kekuatan yang baru, anugerah yang baru, rahmat Tuhan yang baru buat saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, kita ada dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Tuhan Yesus setelah dia bangkit selama 40 hari berulang-ulang ia menampakkan diri kepada para muridnya, membuktikan dia hidup, dan selama 40 hari itu juga dia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semangat momentum ini saudara ya, dimana kita sedang ada di dalam masa-masa antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan di masa antara itu saudara, kita semangat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di hari yang ke-12 saudara ya. Hari yang ke-12 kita bertekun dalam firman Tuhan ya. Murid-murid Tuhan abad pertama, mereka bertekun dalam doa dan firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Ya, saya yakin saudara sudah berdoa pagi hari ini, saudara sudah memulai hari ini dengan semangat. Mari kita mulai hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih, saya menyapa Pastor Ari dari ICA Hong Kong ya. Puji Tuhan, terima kasih menopang terus bersama-sama kami. Mari kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Memulainya dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan. Ada juga Pastor Henry Paliama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama sebelum kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ada urapan baru mengalir untuk kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada kuasa, ada kekuatan dalam Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, dan kami berdoa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, akan mengalami terobosan transformasi dalam kehidupan mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah ada di hari yang ke-12 di kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan tema kita pagi hari ini adalah rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Nah, ini yang menarik, saudara. Saya menemukan ya di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada murid-murid Tuhan diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, sementara kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang agamawi, kepada mereka tidak. Padahal orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang agamawi, mereka adalah orang-orang yang tiap hari berjibaku dengan Alkitab. Tiap hari mereka membaca Alkitab, bahkan mereka menghafalnya, saudara. Namun Tuhan Yesus katakan mereka melihat, mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Jadi saudara, waspada saudara, jangan sampai saudara menjadi orang yang baca Alkitab, buka Alkitab, tapi saudara tidak mendapat pewahyuan, saudara tidak mendapat rema, saudara tidak mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan saya percaya kalau saudara mendapat terobosan mengerti rahasia kerajaan Allah, saudara akan hidup di dalam kuasanya, dan saudara akan mengalami segala keberkatannya. Saudara akan mengalami segala kuasa raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Nah, ini yang menarik saudara. Saya sekarang pembacaannya ada di kitab Lukas, Injil Lukas ya. Silakan saudara, sekarang pembacaan Alkitab saudara ada di mana ya. Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, saya mendorong saudara untuk memulainya dari Injil Matius. Ya, mari kita sama-sama bertumbuh jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa di dalam Injilnya Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan iman kita akan bertumbuh oleh firman Tuhan. Amin. Iman kita akan bertumbuh oleh pendengaran firman Tuhan. Dan ini saudara harus waspada. Apa yang saudara dengar itu akan bertumbuh kepada saudara. Ya. Apa yang saudara dengar itu akan bertumbuh kepada saudara. Jadi kalau saudara tiap hari saudara memberi makan rohmu, pikiranmu dengan perkataan-perkataan dunia, filsafat dunia dan sebagainya, itu yang akan bertumbuh kepada saudara. Tapi kalau saudara tiap hari memberi makan rohmu dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, firman Tuhan Yesus, maka itu yang akan menumbuhkan iman saudara. Jadi pagi hari ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari arahkan hati, jiwa, roh, dan pikiran kita kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya akan ada terobosan yang luar biasa bagi kita. Nah, mari pembacaan saya sudah ada di Injil Lukas, dan saya dibakar hati saya ya, menggebu-gebu hati saya untuk melihat kebenaran firman Tuhan di Injil Lukas pasal 19 mulai ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-27. Nah, memang ini agak panjang saudara, tapi saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ya, perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengar dia di situ, mendengar Tuhan Yesus, Yesus melanjutkan perkataannya atau pengajarannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu barulah kembali.
Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah berinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Dan katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya juga menyapa shalom ya. Shalom dapur Mama Eti dari Manokwari. Terima kasih. Semangat, mari kita maju dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tema kita pagi hari ini adalah rahasia kerajaan Allah. Kepada murid-murid Tuhan diberi karunia mengerti rahasia kerajaan Allah, sementara kepada orang-orang agamawi, orang-orang yang baca Alkitab ya, tapi mereka tidak mengerti. Nah, ini yang menarik saudara. Bagi pandangan dunia akan berkata kepada orang yang sudah mempunyai akan diambil daripadanya dan berikan kepada orang yang tidak mempunyai. Itu pandangan rasional kita hari-hari secara orang dunia. Tapi dalam kerajaan Allah ini istimewanya. Tuhan Yesus berkata, kepada yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya dan akan diberikan kepada yang mempunyai. Ini kontradiksi dengan pandangan dunia. Tapi inilah hukum dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, ini rahasianya bagi kita. Kalau kita mendapat karunia kerajaan Allah, di mana kita menjadikan Yesus itu raja di atas segala raja, yang memerintah di dalam kehidupan kita. Kita diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Semakin kita mengerti, semakin kita melakukannya, semakin kita ada di dalamnya, semakin kita ditambahkan. Semakin kita ditambahkan, dibukakan rahasia yang baru lagi.
Inilah maksudnya saudara. Makanya dalam 40 hari Yesus mengajarkan berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata itu mencari, sekali lagi saudara, kita mencari terus menerus. Bukan karena kita tidak mendapatkannya, tapi setelah kita mendapatkannya saudara, ada sesuatu yang lebih besar yang disediakan bagi kita di hadapan sana. Amin. Makanya saudara, kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan dalam kerajaan Allah, ketika saudara mengolahnya, saudara diberi otoritas. Ya, luar biasa ya. Kepada yang 10 dia kembangkan 10 mina itu, Tuhan bilang kamu berkuasa atas 10 kota. Wow. Diberi otoritas, diberi dominion, diberi kuasa. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ingat firman Tuhan katakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, Anda ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan ketika Anda menjadi hamba yang baik, dalam arti apa yang ada pada diri Anda, panggilan Anda, karunia Anda, pengalaman Anda, pengetahuan Anda, knowledge Anda, kepribadian Anda, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan ketika Anda menyadari semuanya itu hanyalah titipan daripada Tuhan, hanyalah tanggung jawab daripada Tuhan, dan Anda mengolahnya sedemikian rupa, Anda mengolahnya dengan spirit yang terbaik, melakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, dan dia berkembang saudara, engkau adalah hamba yang baik. Dan Tuhan katakan kepadamu, kepada yang mempunyai akan ditambahkan, sedangkan kepada yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Katakan amin. Saudara mau jadi mana? Yang diambil daripadanya atau yang ditambahkan kepadanya? Ya, saya berdoa saudara, pagi hari ini saudara betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang punya semangat, punya gairah, penuh sukacita, dan saudara mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Panggilan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, saudara olah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu cuma apa saudara? Bonus. Itu cuma apa? Titipan. Dan kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya. Nah, ini yang luar biasa. Waktu Yesus mau masuk ya di kota Yerusalem, di sini mereka berkata seperti ini ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya, kenapa? Karena mereka punya perspektif mereka sendiri. Mereka punya pandangan mereka sendiri. Mereka menantikan Mesias secara politik. Mereka menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan mereka menjadi kecewa karena Yesus tidak menjadi Mesias secara politik buat mereka. Tapi yang luar biasa, Yesus mengajarkan hal tentang perumpamaan, ya, supaya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi bagi para murid-murid diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan saya berdoa saudara pagi hari ini, saudara juga menerima karunia itu, saudara, mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan di sini Tuhan memberikan perumpamaan ya. Ada raja yang mau dinobatkan.
tapi ada yang tidak mau dia menjadi raja. Ya, banyakkan kita orang Kristen saat ini. Kita senang beragama Kristen. KTP kita Kristen. Tapi kita tidak mau menjadikan Yesus raja dalam hidup kita. Ya, bahkan kemarin saya melihat di konten ya, di Facebook, ada orang Kristen yang ngaku dia ateis. Ya, walaupun dia agama Kristen, KTP-nya Kristen, tapi dalam hidupnya sehari-hari dia ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Sampai satu waktu dia mengalami perjumpaan supranatural dengan Yesus Kristus lewat firman Tuhan. Dan dia bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Makanya saudara, saya berdoa saudara, jangan saudara hanya menjadi Kristen KTP saja, tapi saudara menjadi murid-murid Tuhan. Karena hanya orang yang menjadi murid Tuhan yang diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Ya, kepada orang yang menjadi murid Tuhan yang mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kenapa saudara? Karena murid Tuhan, ya, walaupun dibandingkan dengan orang-orang agamawi pada waktu itu, ya, dikatakan oleh orang-orang agamawi, murid Tuhan itu bukan orang yang terdidik secara pendidikan teologis. Ya, karena mereka nelayan, mereka istilahnya punya background tax kolektor, ya, pendidikan yang lain, ya. Bukan berarti karena mereka bodoh, bukan saudara. Namun ini yang luar biasa, karena murid Tuhan punya spirit mau belajar dan mau diajar, sehingga selalu mereka bertanya kepada Yesus. Dan kepada mereka, karena mereka mau belajar dan mau diajar, Yesus membukakan ilmunya. Yesus mengajarkan jurus-jurusnya. Yesus mengajarkan rahasia kerajaan surga kepada mereka. Haleluya. Dan saudara tahu ya, sekarang ini kita harus pahami bahwa Yesus mendidik murid-muridnya itu sekitaran 3 tahunan lebih. Ya, dia mendidik mereka secara intensif siang dan malam. Makanya saudara, murid-murid Tuhan itu ya, kalau saya mau bayangkan tuh, kala-kala ya mahasiswa S1, S2 atau S3 dengan pendidikan dari para murid-murid Tuhan ini. Karena apa? Mereka dididik langsung oleh Maha Guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dahsyat saudara. Makanya saudara, saya mengajak saudara, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan apa? Membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena apa? Waktu kita membaca Alkitab setiap hari, saya percaya saudara, waktu saudara membaca, Tuhan Yesus yang langsung berjumpa dengan saudara. Tuhan Yesus yang langsung memuridkan saudara, seperti seorang ateis tadi ya, seorang ateis tadi yang tidak percaya adanya Tuhan, tapi waktu dia membaca Alkitab saudara, dia penasaran, dia baca Alkitab, walaupun Kristen gak pernah buka Alkitab, tapi suatu waktu dia penasaran, dia baca-baca, dia buka Alkitab, dan ayat-ayat firman Tuhan itu berbicara sampai ke dalam rohnya, dan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa saudara. Makanya saudara, kalau kita mau jadi murid Tuhan ya, kita harus rajin baca Alkitab. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran dan mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Makanya saudara, apa yang ada pada kita saat ini, kita olah. Ya, sebagai murid Tuhan, saya kasih contoh praktis. Setiap hari waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, setiap hari kita semakin ditambah-tambahkan. Ketika kita mengasah keahlian kita, setiap hari kita semakin mahir.
Makanya saya senang dengan cara Yesus mengajar. Cara Yesus mengajar itu luar biasa. Ulang, 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 ulang. Itu cara Yesus mengajar. Saudara bayangkan, murid-murid Tuhan sudah diajar oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun kurang lebih tentang kerajaan Allah. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati selama 40 hari, berulang-ulang Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Wow, penting gak tuh? Ya, penting, saudara. Dan saudara, ilmu Yesus benar-benar Yesus ajarkan kepada mereka selama 40 hari. Makanya saudara, ya, ajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya itu sama, tidak ada beda, saudara. Ya, tidak ada bedanya ajaran Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus, atau ajaran Rasul Yohanes dengan Rasul Petrus, tidak ada bedanya. Apalagi saudara yang selama ini dituduh-tuduhkan ajaran Rasul Paulus berbeda dengan ajaran Yesus, dan Rasul Paulus yang mendirikan kekristenan. Ini bahaya saudara, karena mereka tidak mengerti membaca Alkitab. Ya, saya kasih tahu saudara, banyak orang tahu membaca tapi tidak tahu cara membaca Alkitab. Ya, tahu membaca tidak serta-merta membuat Anda mengerti cara membaca Alkitab. Karena apa? Kepada orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ya, kepada orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Artinya orang yang membaca Alkitab dengan kacamata agamawi, dengan kacamata Farisi, dengan kacamata Saduki, mereka boleh bolak-balik lembaran Alkitab ini, tapi mereka tidak akan menemukan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada murid Tuhan yang diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, kepada mereka semakin ditambah-tambahkan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Makanya saya berdoa buat saudara sekalian, teman-teman, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa, yang bersekutu bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle di live streaming Pastor Raymond ini. Kepada saudara saya doakan, kita sama-sama diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Semakin ditambah-tambahkan saudara, semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Raja di atas segala raja. Amin. Ya, orang agamawi buka Alkitab, baca. Ya, orang ateis buka Alkitab, baca. Kalau mereka baca bukan dengan hati yang tulus, ya, karena kalau kita datang baca Alkitab dengan hati yang lapar, ya, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan berjumpa. Tapi kalau ada orang yang membaca sekedar knowledge dan sekedar mencari kekurangan-kekurangan Alkitab, titik-titik lemahnya di mana dan sebagainya, ya seolah-olah saudara menemukannya titik-titik lemah, tapi saudara tidak menemukan rahasia kerajaan Allah. Luar biasa saudara. Makanya saudara, untuk memiliki karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki spirit mau belajar senantiasa, mau diajar senantiasa. Pada saat saudara berhenti belajar saudara, pada saat itu saudara, daun hijau mulai mengering. Ya. Pada saat saudara berhenti belajar, pada saat itu daun hijau mulai mengering, artinya saudara mulai mati. Tapi waktu saudara semangat belajar, saudara semakin dibukakan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, untuk jadi murid Tuhan ini, saudara saya ya, diberkati lagi ya. Di pasal 18, kita melihat di pasal 18 ya, ayat yang ke 15 sampai dengan ke 17. Pasal 18 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus,
supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Saudara mau masuk dalam kerajaan Allah? Saudara mau mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah? Saudara harus memiliki hati seperti seorang anak kecil. Artinya apa, saudara? Ya, hati seorang anak kecil itu hati yang mau diajar, karena hatinya istilahnya masih polos. Ya, hatinya masih polos. Ya, anak-anak itu ya kalau kita bujuk dengan gula-gula, mereka senang sekali, saudara. Ya, bahkan kalau saudara kasih gula-gula dan saudara kasih barang yang berharga, barangkali mereka akan pilih gula-gula. Ya, anak-anak. Yang Tuhan mau hati yang tulus dan hati yang polos. Itu yang kita belajar dari hati seorang anak kecil, bukan kekanak-kanakannya, ya. Bukan kekanak-kanakan, kekanak-kanakan supaya masuk dalam kerajaan surga. Enggak, saudara. Tapi hatinya harus polos menerima kerajaan Allah. Ini, saudara, orang agamawi tidak dapat menerima kerajaan Allah. Kenapa? Karena hati mereka sudah ada isinya. Hati mereka sudah ada isinya dengan doktrin-doktrin. Sudah ada isinya dengan pengajaran-pengajaran. Sudah ada isinya dengan aturan-aturan yang selama ini mereka pegang. Dan ingat, orang-orang agamawi akan berkata, anggur yang tua itu lebih enak dari anggur yang baru. Artinya, pengajaran-pengajaran yang lama yang mereka sudah pegang selama ini, sudah terbiasa kepada mereka, itu lebih nyaman dibandingkan dengan sesuatu yang baru yang membawa terobosan. Makanya saudara-saudara, kalau kita mau memiliki karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya, hati kita, saudara, harus hati yang polos, hati yang mau terima diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita waktu mau diajarkan, kita berkata, oh ini menurut pandangan ini begini, menurut pandangan ini begini, dan sebagainya. Saudara harus lepaskan semuanya itu. Dan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, saya bertobat dari segala macam doktrin dan teologi-teologi yang diajarkan oleh manusia. Dan mulai melihat apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa sih yang menjadi Injilnya Tuhan Yesus. Kalau saudara berpegang pada Injilnya Tuhan Yesus, sekali lagi firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Artinya ajaran Yesus itu ajaran yang kekal selama-lamanya. Sementara ajaran-ajaran dunia boleh ada, itu hanya bersifat tren sementara, ya. Dan sekarang ini di luar sana lagi viral, saudara, Kristen progresif. Ya, dan saya mengatakan Kristen progresif ini wajah baru dari Kristen liberalis yang muncul abad pencerahan, abad pertengahan. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Dan waspada bagi orang-orang Kristen yang tidak tinggal diam dalam ajaran Tuhan Yesus, yang tidak berpegang pada firman Tuhan Yesus, pada Injil Kerajaan Allah. Waktu ditawarkan ajaran yang begitu mempesona dan seolah-olah logik, wow, seolah-olah keren, wah ini progresif ini dan sebagainya, seolah-olah Alkitab ini telah usang, ketinggalan zaman dan butuh topangan untuk menjadi relevan. Waspada, saudara. Makanya
Kalau saya sebagai anak-anak Tuhan, Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, mata saya tidak akan menengok lagi kepada Injil-Injil yang lain yang lagi ngetren, ya. Mau Injil Injil apa, Hyper Grace, Injil apa lagi, Injil kesembuhan, Injil yang lain dan sebagainya. Waspada, saudara. Ya, memang semua pakai Alkitab, semua pakai ayat-ayat Alkitab, dan semua akan berkata ini Alkitabiah. Tapi ingat, saudara, iblis juga bisa pakai ayat Alkitab. Nah, tipu daya yang paling besar terjadi saat ini, saudara, ada di mimbar-mimbar gereja. Kalau kita tidak punya perspektif kerajaan Allah, kalau kita tidak mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, kita akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara dan saya pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang bertekun bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, lewat kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya berdoa kita mendapat karunia mengerti rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang sering lalu kita dengar mendapat remah daripada Tuhan, mendapat pewahyuan daripada Tuhan, dibukakan rahasia surga kepada kita. Jangan sampai Anda menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh tahun Anda masuk gereja, dan akhirnya Tuhan berkata kepada yang tidak mempunyai, diambil daripadanya dan berikan kepada yang mempunyai. Karena apa? Karena hatinya tidak mau polos, hatinya tidak mau tulus dan terbuka kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, hatinya bebal. Apa yang membuat orang agamawi tidak mengalami kuasa kerajaan Allah? Karena mereka bebal. Mereka maksa. Ya, sama seperti ini. Mereka maksa supaya kerajaan Allah itu kelihatan secara fisik, ya, pemerintahannya. Tapi yang Yesus bawa adalah pemerintahan rohani, kerajaan rohani. Dan saat ini, saudara, kita sedang menantikan kerajaan Allah dinyatakan secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berbahagia Anda dan saya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama semangat, kita maju dalam kegerakan ini setiap hari. Saya percaya, ya, akan terjadi momentum di mana kita sama-sama bergandengan tangan memberitakan Injil kerajaan Allah, ya. Sama-sama kita bergandengan tangan bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan dan rasul-rasulnya, ya. Dan kita memberitakan firman Tuhan Yesus. Saudara, makanya saudara, bagikan ke teman-teman yang lain. Bagikan di wall-wall saudara pemberitaan firman Tuhan lewat kegerakan daily life kingdom principle ini. Dan saya percaya semakin banyak orang akan terberkati, semakin banyak orang akan, ya, mengalami terobosan. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Makanya saudara, maju. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen karena hati saudara bebal, hati saudara tidak mau diubahkan, saudara tidak mau meninggalkan pemikiran-pemikiran yang lama yang selama ini saudara pegang, keyakinan-keyakinan saudara yang saat ini saudara pegang. Dan Tuhan katakan kepadanya, diambil kepada yang tidak mempunyai dan diberikan kepada yang mempunyai. Saya berdoa pagi hari ini Anda dan saya mendapat karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Amin. Mengerti rahasia
kerajaan Allah. Tuhan Yesus jamah setiap hati. Tuhan Yesus jamah setiap hati. Hurata karabaya shikarabata. Hurata karabaya shikarapapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bukakan setiap hati kami. Baharui setiap hati kami saat ini. Supaya kami memiliki hati seorang murid. Dan kami memiliki hati seperti seorang anak kecil. Untuk menerima kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Glory, glory Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas dalam berkata-kata. Tapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya Yesus, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus katakan, jikalau ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Apa pergumulanmu saat ini? Kita bersepakat bersama-sama. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan ada dalam topangan kerajaan Allah. Ada dalam naungan kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus menjadi penopang buat kita. Selalu saya percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya saudara, kesejahteraan warga kerajaan Allah adalah kemuliaan raja di atas segala raja. Saudara-saudara, mari kita bersepakat berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang sakit saat ini, apapun sakit penyakitnya, percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Ya, jadi kalau saudara ada sakit, mari kita berdoa, kita sepakat di dalam nama Yesus. Mari kita sepakat di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami bersepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, sakit apapun itu yang ada di dalam diri kami, ya, sakit asam urat, sakit gigi, kalau ada tumor, kanker, sakit-sakit yang lain yang tidak kami tahu. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami yakini, kami imani, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap belenggu-belenggu kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan pagi hari ini, yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan rasul-rasulnya, mendapat kelegaan yang daripada Tuhan, mendapat terobosan yang daripada Tuhan. Bahkan kalau ada yang bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan keuangan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyediaan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa pemulihan terjadi buat keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga yang diurapi, keluarga-keluarga yang rukun dan damai, keluarga-keluarga yang dipakai dengan kuasa Roh Kudus. Kalau ada keluarga-keluarga di luar sana yang mulai retak, yang mulai hancur dan bahkan diambang perceraian, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya keluarga yang hidup di atas dasar kasih Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada pemulihan, terobosan daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa kasih daripada Tuhan Yesus mengalir memenuhi kehidupan suami dan istri, sehingga terjadi rujuk
rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami yang ke sekolah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pendidikan anak-anak kami, Tuhanlah yang mengangkat mereka, Tuhanlah yang menjadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kami berdoa buat kota-kota yang ada di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan kota terjadi, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan kesegaran yang daripada Tuhan, dengan semangat dan kelimpahan yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Ibu Sari Sukasi. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih ya sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, mari kita maju bersama-sama, bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, silakan saudara bagikan live streaming ini di wall saudara atau di wall teman saudara, supaya semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mendorong saudara, mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu kita mulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan di momen ini kita sedang ada dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat ini kita sudah ada di hari yang ke-12. Mari kita semangat supaya kita boleh sampai di hari yang ke-40, di mana kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Dan saya berdoa di waktu-waktu ini saudara benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara mengalami terobosan. Dan saya sangat menghargai apabila saudara senang dengan pelayanan ini. Silakan saudara berlangganan di akun ini. Sudah ada fitur berlangganan. Saudara boleh lihat di Facebook saudara. Dan waktu saudara membuka profil dari profil Pastor Raymond Mantik, saudara akan melihat akun berlangganan. Saudara silakan berlangganan. Dan kalau saudara senang mau memberi bintang, kami sangat menghargai, menghormati. Ataupun saudara mau tergerak hati memberi persembahan karena saudara diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita setiap orang wajib memberikan apa yang ada padanya kepada orang yang sudah memberitakan firman. Ya, saudara boleh melihat itu di kitab Galatia. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semangat, kita maju terus. Dan sampai jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle berikutnya. Haleluya.